membuat Anies nggak maju itu malah membuat Anies jadi makin populer. Jadi ratingnya tinggi dan negatif ratingnya Kim menaik kan. Kalau tantangan buat Pak Prabowo itu bukan calon-calon itu, tapi apakah dia bisa membuat pemerintahan yang baik dan maju. Tingkat kepuasan tinggi ya. Traumatik buat beliau. Kita pernah ingat bahwa misalnya Anies pernah mengkritik keras Bu Mega. Enggak sih. Iya kan? Apakah misalnya Anies dianggap pengkhianat, pernah mengkhianati Bu Mega? Dan elit-elit PDIP mereka mengakui bahwa di Pilkada DKI itu kanser besar adalah Anies Baswedan. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini seperti yang saya bilang di diary hari ini bahwa Anies butuh keajaiban. Wah. Dan apakah keajaiban itu nyata? Mukjizat itu nyata? Datang dari Merdeka Barat, tapi bukan kantor Menkominfo, tapi di MK. Kenapa lu nyebut Menkominfo? Karena ada teman kita. Karena di Merdeka Barat ada di Menkominfo. Menkominfo ya, selamat ya. Oh iya. Anda udah jadi Wamenkominfo. Iya, betul. Jangan terus lupa sama teman-teman lama, adik-adik kita ini. Oke, kita masuk di ini putusan MK nih. Putusan MK paling baru. Keajaiban apakah? Coba Didit baca. Ya, ini dari tweetnya Mbak Titi Anggraini aja ya. Bravo MK. Dalam putusan nomor 60 tahun 2024 mengubah persyaratan pengusungan paslon di pilkada dengan menyesuaikan persentase persyaratan seperti pada angka persentase pencalonan perseorangan di pilkada. Hebat MK. Dengan putusan ini, maka di Jakarta untuk mengusung calon di Pilkada DKI 2024, partai politik cukup memperoleh suara sebesar 7,5% di pemilu DPRD terakhir untuk bisa mengusung paslon di Pilkada Jakarta. Artinya, PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada DKI Jakarta. Karena PDI Perjuangan itu di Pilkada kemarin itu dapat 14,01%. Jadi udah jauh di atas syarat 7,5%. Nomor 1 PKS 16,68% yang sudah mengusung Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Itu sudah mengusung atau baru deklarasi? Deklarasi udah teken Mas. Sudah teken ya. Tapi belum resmi KPU lah, tapi udah ini. Kan resepsinya di KPU ini ya, gitu. Ini apakah BHM, apakah ini betul tondo-tondo dari tweetnya lagi Instastory-nya Ari bahwa akan ada keajaiban untuk Anies Baswedan? Karena PDIP yang punya kartu truf sekarang. Ini menarik nih kan. Jadi apakah PDIP mau mendukung Anies Baswedan? Itu kan the next question-nya. Iya, tiket udah punya nih PDIP ya. Tapi artinya PDIP punya kartu lah paling enggak. Tadinya kan dia bingung. Dia nggak mau menyalonin siapa di DKI. Bisa jadi kartu mati. Iya, bisa jadi kartu mati. Kartunya hidup lagi artinya. Dan ya mungkin yang bisa malah ribut internal di PKS ya. Apakah padahal kan mereka bisa ngusulin sendiri. Iya, mereka sekarang jadi bisa ngusulin sendiri sebenarnya. Sebetulnya PKB juga. Enggak ya? PKB enggak. Jadi PKS ya, karena paling tinggi ya. PKS, PDI. Bisa. PKB bisa. Gerindra juga 7,76. Nah, 10 kursi PKB. Nasdem juga bisa. Gerindra bisa enggak? PSI aja bisa 7,68%. Karena PSI bisa majuin Kaisang dong. Bisa. PAN juga bisa 7,51. Tapi Kaisang apakah terhambat dengan batas usia 30 tahun itu? Ya terhambat. Ya? Itu MK juga putusin tadi. Iya. Tapi yang tadi aja jadi game changer nih. Apakah ini akan menjadi game changer? Karena beberapa partai-partai yang tadinya harus berkoalisi untuk punya tiket buat cagup, cawagup, jadi sekarang kacau beberapa lagi punya ya. Tapi mungkin saya sih nggak percaya kacau karena gini, big picture-nya itu adalah semuanya sudah quote unquote sejauh ini menyerahkan dukungannya kepada kubu Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Kim Plus ini. Dan itu kan bukan cuma soal pilkada tapi ke depannya. Bahwa mereka bergabung sekarang itu memberikan tiket buat mereka untuk ada di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi saya kok kurang yakin bahwa
di bagian Kim Plus ini akan kocar-kacir, tapi yang sudah pasti bahwa PDIP punya tiket dan saya setuju dengan Mas Bambang. Pertanyaannya apakah PDIP akan mendukung Anies meskipun menurut survei, bukan menurut cenayang-cenayang, kan diakui juga oleh kubu Kim Plus. Setidaknya Bima Arya pernah mengatakan kepada saya di IDN Times bahwa memang di Jakarta surveinya Anies itu yang paling tinggi, sehingga peluang dia paling tinggi. Mungkin meskipun ada Ridwan Kamil, tapi Ridwan Kamil mungkin lebih confident kalau untuk di Jawa Barat ya. Kecuali kalau ternyata memang tadinya di peluang untuk Anies tertutup. Nah, sekarang saya rasa Kang Ridwan Kamil harus berpikir, harus bekerja lebih keras nih. Ya. Gak gitu. mungkin balik ke Jabar lagi kan Kang Emil kan? Kita nggak tahu. Nah, jadi gini, kalau misalnya gini, Jabar itu kursinya lebih banyak, 90-an kursi DPR ya. Sementara Jakarta kalau saya nggak salah 20 atau sekian. Tapi jadi sebetulnya kalau buat Golkar secara strategis lebih penting bagi Golkar untuk mengamankan Jawa Barat. Jadi calon yang udah pasti peluangnya untuk menang di Jawa Barat untuk 5 tahun ke depan, sehingga itu bisa membantu mengamankan kursinya ya. Jakarta ini kursinya lebih sedikit, tapi efek politiknya yang yang besar ya. Jadi sebetulnya yang gede itu Jawa Barat, Jawa sebagai Tengah, brand Jawa Timur harusnya yang harus menang gitu ya, supaya bisa membantu. Nah, apakah akan terjadi pergeseran? Menarik sih, karena sebetulnya salah satu alasan yang membuat akhirnya Pak Erlangga Hartarto mundur termasuk dengan tekanan kasus itu adalah karena dibaca bahwa dia ada semacam mencoba untuk menggeser, tidak mendukung calon yang direstui oleh kubunya Kim Plus. Nah, tapi kalau ternyata seperti ini menarik sih ini. Ya, dan menurut saya ini juga malahan kan kemarin upaya Kim membuat Anies nggak maju itu malah membuat Anies jadi makin populer. Jadi ratingnya tinggi dan negatif ratingnya Kim menaik kan. Jadi sekarang memang tinggal PDIP nih. Bisa nggak membuat putusan taktis atau tidak. Tapi ya banyak partai lain ya, PKB juga belum declare kan. Ya. Udah PKB udah masuk Kim Plus. Masuk Kim Plus akhirnya. Ya. Sudah masuk. Nah, ini aku kemarin dikoreksi sama Mbak Nihayatul Wafiro. Kita nggak gabung Kim Plus ya. Kita bergabung dengan Gerindra untuk DKI. Baik, Pak. Beda ya ternyata. Iya beda dong. Kita nggak pernah bilang Kim Plus. Ya oke, Gerindra. Ya. Tapi Gerindra bisa maju nggak di DKI sendiri? Bisa. Gerindra bisa, sampai PSI pun bisa, Mas. Ya, dengan skema 7,5% ya. Jadi kita lihat lah. Jadi plan A-nya adalah ini tetap jalan karena semuanya berpikir bahwa ini adalah tiket untuk ada di pemerintahan berikutnya, menunjukkan loyalitas lah. Tapi plan B-nya ya ini adalah game changer, kita lihat aja bagaimana. Iya, kuncinya mungkin di Pak Prabowo ya dengan Gerindranya. Mikirnya gimana, kan mikirnya nggak bisa mikir November nih, mikirnya untuk 2029 ya. Tapi kira-kira menurut BHM tapi ini nggak cuma Jakarta loh. Peta seluruh Indonesia bisa goyang ini. Iya, kabupaten kota juga. Banten, Airin bisa punya bisa tiket. maju. Tapi kan masalahnya gini, kebutuhannya kan partai-partai ini masuk ke Kim Plus kan untuk yang bersama Pak Prabowo, apa yang bikin favor Pak Prabowo kan. Jadi kalau di sini kan problemnya beda Jakarta nih kan, karena calon lawan kota kosong atau calon lawannya Dharma Pongrekun ini. Kalau menurut saya sih memang akhirnya jadi power shift nih. Kalau tadinya lebih banyak di Pak Jokowi, sekarang bergeser ke Prabowo lebih cepat. Ya, dengan adanya keputusan ini. Ya karena misalnya kalau Gerindra di berbagai ada di kota-kota yang lain mungkin membutuhkan koalisi, tapi dengan adanya ini dia nggak perlu koalisi, dia juga mungkin lebih confident untuk mengusulkan calonnya ya. Jadi memang ini nggak 100%. Jadi plan B-nya bisa terjadi power shift segala macam, tapi plan A-nya kalau mereka berpikirnya kesetiaan kepada Prabowo untuk yang pemerintahan berikutnya, ya mungkin tetap. Tapi apakah ini cuma di Jakarta saja gitu loh? Dealnya apakah cuma di Jakarta aja, yang lain enggak gitu?
Karena Jakarta harganya lebih tinggi kan. Kayak ini menyangkut juga kompetitor di 2029 ya. Betul, betul. NJOP betul. lebih tinggi ya jadi Iya, harga iya, tanahnya. Betul. Meskipun saya dengar ketika ketika ada tokoh politik yang bertemu dengan Pak Jokowi yang kemudian diingatkan bahwa sebenarnya 2029 itu bukan cuma Gibran, bukan cuma Anies, tapi ada AHY loh. Emangnya AHY mau nggak berpikir untuk bertarung di 2029, apalagi punya platform untuk insya Allah menjadi menteri 5 tahun ke depan ya, karena ada. Jadi Ini panggung juga 5 tahun depan nih buat betul Mas dong. AHY ya. Ya. Jadi di 2029 itu nggak cuman Anies sebetulnya ancaman buat Gibran kalau memang Gibran itu digadang-gadang oleh Jokowi untuk memimpin di 5 tahun lagi. Not to mention saya rasa kalau memang berlanjut baik Pak Prabowo tentu juga ingin untuk berlaga lagi di 2029 ya. Jadi tapi yang nggak pernah dipikirin sama orang juga AHY juga punya peluang. Jadi dan satu-satunya partai politik hari ini yang usia leadershipnya paling panjang tuh kayaknya ya Partai Demokrat kan, karena di Gerindra belum ada pergantian, di PKB belum ada pergantian, Insyaallah ya kan. Terus kalau PKS kan memang dinamis, Golkar memang dinamis kan ya. Jadi partai-partai kayak Nasdem itu belum ada pergantian, jadi usia politiknya juga akan lebih panjang nih. Saya setuju apa yang Mbak Uni sampaikan. Iya, jadi buat Prabowo dan Jokowi jangan hanya melihat Anies sebagai potensial kontender untuk baik untuk Pak Prabowo maupun untuk Gibran, tapi ada faktor AHY. Dengan infrastruktur dan spek yang bisa memenuhi kriteria itu semua ya Mas AHY ini Mbak ya. Tapi kan kalau buat Prabowo paling gampang, kalau dia pemerintahannya bagus aja udah nggak akan ada lawan. Artinya petahana selalu diuntungkan. Kalau tantangan buat Pak Prabowo tuh bukan calon-calon itu, tapi apakah dia bisa membuat pemerintahan yang baik dan maju. Tingkat kepuasan tinggi ya. Kalau itu terjadi nggak ada lawan. Seperti yang dialami oleh Jokowi di periode pertama kan. Kita kembali ke Anies dulu nih. Nah artinya kan ini tiket ada di PD Perjuangan sekarang. Kalau misalnya memang skema kita di podcast ini pertama kali menyebutkan AHY di 2029 ya. Betul. Sebetulnya yang soal Golkar kan kita udah bahas juga di Januari ya kan, bahwa akan seperti ini segala macam. Jadi hard landing apa soft landing gitu aja kan. Lumayan kaget ya kemarin ya. Enggak juga sih. Kecuali Mr. Q. Dia nggak kaget kalau Mr. Q. Mr. Q dia saksi pelaku. Tapi dia merasa korban, saksi korban. Ini kita nanti sorry ya kalau saya ngeliat handphone bukan karena nggak sopan. Tapi dari tadi komunikasi dengan Mbak Titi Anggraini dan sekarang Mbak Titi barusan WhatsApp saya masih on air. Abis ini akan telepon. Ya kita tunggu langsung sambil jalan dari ini yang orang yang ahlinya ya. Betul. Yang tahu implikasi-implikasinya. Mungkin perlu jelasin siapa tuh Titi Anggraini itu kan. Mbak Titi Anggraini ini mantan Direktur Eksekutif Perludem, tapi sekarang masih ada di Perludem Dewan Pembinaan ya. Dewan Pembina. Jadi kalau mau saya melihat maka kan pendiri. Mbak Titi menurut saya adalah salah satu dari sedikit pakar politik yang masih independen dan objektif karena dia tidak terkait dengan kubu politik manapun. Dan yang menarik, sosok Mbak Titi ini dia kan dosen. Nah, murid-muridnya ini lagi rajin untuk ngajuin judicial review ke MK nih. Salah satunya ini. Ya, salah satunya ini. Jadi dia bangga banget dengan anak-anak ini. Dia bilang anak-anak muda Indonesia itu ada loh yang seperti ini, yang sangat care dengan demokrasi. Dan kemarin udah lolos kan parliamentary threshold nggak ada kan ketika pemilu mendatang. Murid-muridnya. Jadi kalau Mbak Titi itu bisa bilang, jangan khawatir, murid-murid saya ada di sini ya. Balik lagi nih soal PDI ini BM, gimana BM? Soal PDI. Iya, kalau kartu ada di PDI ini dan Bu Mega nih. Kalau kita lihat kan kalau dari DPD DKI sendiri sangat mendukung pencalonan Anies kan, karena mereka merasa kehilangan 10 kursi kemarin karena itu, sehingga kursinya diambil oleh para pendukung Anies. Nah sekarang tentu mereka ingin merebut kembali kan kursi itu, dan saya kira juga
kalau pertarungan sesungguhnya kalau antara Jokowi dan Ibu Megawati itu kan bukan di DKI, tapi di Jawa Tengah. Nah, jadi saya pikir mungkin PDIP, menurut saya peluangnya cukup besar ya PDIP mendukung. Nggak tahu nih, setuju nggak nih untuk mendukung ya? Gini, kalau Karena kita jangan bicara, lupa kalau ada kita Ahok, bicara, di situ ada Hendy. kalau Ya. kita Misalnya. bicara dengan elit-elit PDIP, mereka mengakui bahwa elektabilitas Anies paling tinggi. Jadi pekerjaan rumahnya buat PDIP kalau mendukung Anies adalah meyakinkan akar rumputnya PDIP di Jakarta. Karena kan sudah terlalu lama ya, setidaknya di era Presiden Jokowi kan akar rumputnya ini menganggap Anies sebagai orang yang di seberang, ya, orang yang di seberang. Jadi ini mungkin PR. Tapi kalau misalnya elit PDIP bisa meyakinkan akar rumput dan mengatakan bahwa ini adalah kepentingan bukan hanya pilkada, seperti tadi dikatakan ini adalah kepentingan untuk 2029, sementara sekarang saya sih nggak yakin bahwa PDIP, saya nggak tahu ya apakah banyak orang yang masih mencintai Ahok dan saya bisa paham itu, tapi potensi menangnya saya rasa di Jakarta menurut survei itu paling tinggi masih Anies, nomor 2 RK, nomor 3 Ahok ya kalau nggak salah ya. Ya, Ahok tuh negatif ratingnya terlalu tinggi masalahnya. Tapi kalau menurut saya sih yang menarik kalau dari sisi kita bicaranya sebagai nasional ya, di beyond political party gitu. Sebenarnya menarik kalau terjadi itu karena itu menunjukkan dari ujung paling kiri paling kanan itu di Indonesia bisa bekerja sama gitu loh. Ya, gitu. Nah, atau gini, atau sebetulnya ya politik Apa itu yang seperti dianggap itu. paling ujung kiri dan paling ujung There kanan. is no such a permanent enemy, only interest kan. Interest, Permanent ya. interest. Jadi ini sekali lagi membuktikan. Dan itu juga akan menunjukkan Kalau Bu Mega bahwa- kasih teken buat Mas Anies ya. Iya. Kalau Bu Mega tetap seberapa besar kemungkinannya Bu Mega tetap sentimental untuk hal-hal yang mungkin bagi beliau itu sangat prinsipil, mengingat apa yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 dan Bu Mega kan berkali-kali mention Pilkada DKI sebagai salah satu contoh yang buruk Apa dan kita pernah traumatik ingat, buat beliau. Apa kita pernah ingat bahwa misalnya Anies pernah mengkritik keras Bu Mega? Enggak sih. Iya kan? Apakah misalnya Anies dianggap pengkhianat, pernah mengkhianati Bu Mega misalnya? Tapi kan gini Mbak, maksudku gini. Seperti Pak Jok- bagaimana Bu Mega menganggap Pak SBY gitu kan? Saya nggak tahu ya. Tapi intinya gini lah, membuka peluang tambahan mungkin 1 atau 2 calon lagi di Jakarta menurut saya buat warga bagus. Jakarta bagus-bagus aja. Berarti pilihannya lebih banyak ya. Itu sih sebagai warga non Jakarta ya ngomongnya. Ya, kalau menurut saya sih kalau bisa ya nggak cuman itu menyelamatkan muka demokrasi kita juga lah. Bagaimana kalau di kota Jakarta nih yang brandnya Indonesia bisa dilakukan operasi seperti operasi Solo dulu gitu, ya kan? Kembali ke Orde Baru kan? Jadi zaman Orde Baru kan juga ada pemilihan tuh, tapi pemilihannya kan calon yang sudah pasti lalu dikasih calon pendamping gitu. Kan kita nggak mau lah demokrasi kita kembali ke era di mana kepala daerah tuh sudah ditentukan dari pusat lalu tinggal dikasih calon pendamping aja. Emang Jenderal Dharma Pongrekun ini menurut BHM calon pendamping? Oh ya iyalah, kayaknya kelihatan dari bahwa dia bisa dapat 840 sekian ribu Dan suara kemudian, dalam waktu dekat itu tidak mungkin dilakukan kemarin kecuali kan ada ngobrol operasi sama yang melibatkan Bang Faisal kekuatan besar. Basri yang punya pengalaman sebagai calon independen di Pilkada DKI, proses mengumpulkan Setahun. KTP-nya itu setahun dan waktu itu kita ingat sampai ke mall-mall segala kan banyak iya. relawan ya. Iya. Kita nggak tahu relawannya Dharma Parengkun atau ini Nggak pernah siapa, lihat. nggak pernah tahu gimana, tahu-tahu ada dan ketika sekarang banyak sekali yang protes karena KTP-nya dimanfaatkan tanpa sepengetahuan dia. Tapi surprisingly or not surprisingly KPU jalan saja Iya. gitu. Jadi ini menunjukkan something fishy actually. Iya, dan tidak ditindak, tidak dilakukan penelitian oleh polisi. Ini kan melanggar undang-undang ITE. Ini ancaman hukumannya pasal 45 tuh
turun sekarang 4 tahun loh. Kalau polisinya benar, itu kan dia akan langsung meriksa kenapa orang-orang ini pencurian data itu besar loh hukumannya. Tapi ini kan polisi kayak diem aja, nggak melakukan. Jadi ini kan tidak mungkin tanpa ada yang sangat berkuasa melindungi seperti itu. Ya. Dan hari ini yang juga menarik, jangan lupa selain sambil kita nunggu nanti nerusin Mbak Titi, ada Rapimnas Golkar kan, yang katanya mencatat Rapimnas besok calon tunggal lagi ya. Rapimnasnya tercepat dalam sejarah, kata PLT Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita, karena udah langsung menerima pengunduran diri Pak Erlangga dan menerima pencalonan kandidat tunggal Pak Bahlil Lahadalia. Jadi ini juga ini kan juga menarik karena ini juga bicara konstelasi 2029 kan, sama kembalinya kan. Kalau aku ngelihatnya mungkin ada yang lain yang care sama soal ada sprindik, apakah undangan atau apapun. Ini awalnya seperti ini. Aku nggak terlalu care soal itu karena buat saya yang penting ini adalah big picture-nya ya. Big picture-nya adalah menurut saya ini menunjukkan Pak Jokowi itu insecure dan panik sebetulnya untuk bagaimana nasib dia sesudah tanggal 20 Oktober. Ya, kita sudah pernah bahas juga di awal-awal dulu ya di podcast orang ini. Bikin kesalahan biasanya. Jadi karena panik itu dan insecure, maka dia ingin memastikan bahwa dia ingin tetap punya platform sesudah tanggal 20 Oktober. Apakah dia langsung? Makanya saya juga nggak perlu, kan beredar katanya nanti ketua Dewan Pembinanya Gibran, nggak penting mau Gibran kek mau siapapun, tapi itu adalah proksinya Jokowi dan itu membuktikan insecurity dari Pak Jokowi sesudah 20 Oktober karena ya insecurity itu kemudian dimunculkan dengan apa yang di banyak orang menyebutkan ya ketamakan dalam memegang kekuasaan gitu ya, dengan bermain dengan memastikan bahwa orang-orang dekatnya dan terutama keluarganya itu ada di berbagai posisi, ikut berlaga di berbagai posisi penting. Nah itu yang menurut saya yang lebih penting. Tapi kalau yang lain, kalau cerita di balik layar harus kayak itu, menurut saya bunga-bunganya aja. Tapi inilah big picture-nya. Mengapa ini semua terjadi di Pilkada DKI, Jawa Tengah, kemudian di Golkar, ya kan? Sebentar lagi mungkin PKB ya. Ya, PKB 24-25 kan? Ya. Agustus ya. Dan katanya sebelumnya ada juga muktamar lain yang kalau kata Caimin ya semacam tandingan. Ya, muktamar pendahuluan malah. Oke. Kita tunda, kita ini Mbak Titi ya. Coba video Nicole. Mbak Titi. Ya Mbak Titi, ini sebelumnya saya informasi ini kita lagi rekaman di Total Politik, ada Mas Bambang Harimurti, ada Didit dan Ari, ya co-host. Kita bahas yang putusan MK. Mungkin Mbak Titi bisa memberikan pencerahan seperti apa dan konsekuensinya apa? Ya, berbagi kebahagiaan Mbak Titi lah. Ini direkam ya Mbak, direkam. Jadi putusan itu sebenarnya dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Jadi inti dari permohonannya mereka minta agar pengusungan calon itu bukan hanya oleh partai yang punya kursi di DPRD, tapi juga oleh partai yang ikut pemilu DPRD tapi tidak punya kursi di DPRD. Jadi partai non parlemen tuh boleh juga mengusung menjadi bagian dari persyaratan pengusungan calon, karena di Undang-Undang Pilkada itu yang boleh mengusung calon itu hanya partai yang punya kursi di parlemen, baik melalui jalur kursi ataupun jalur suara. Nah, ternyata Mahkamah Konstitusi membuat bisa disebut terobosan hukum ya, progresivitas. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahkan justru selain partai non parlemen, jadi baik partai parlemen ataupun partai non parlemen, sepanjang mereka adalah peserta pemilu DPRD yang terakhir, mereka sama-sama punya hak untuk mengusung calon. Lebih dari itu, MK juga menguji persyaratan pencalonan yang 20% kursi atau 25% suara, karena menurut MK persyaratan itu menjadi
tidak setara dengan persyaratan perseorangan yang mengatur rentang persyaratan 6,5 sampai 10% dari jumlah DPT pemilu terakhir. Nah, oleh MK persyaratan untuk perseorangan juga disetarakan bagi calon yang diusung oleh partai atau gabungan partai. Sehingga dalam putusannya MK menyatakan persyaratan pengusungan calon itu merujuk pada perolehan suara yang persentasenya menyesuaikan dengan jumlah penduduk dalam persyaratan pencalonan perseorangan. Sehingga sebagai contoh, partai bagi daerah yang pilkada provinsi jumlah penduduknya sampai dengan 2 juta, maka syarat partai politik atau gabungan partai politik mengusung calon adalah dia harus memperoleh suara sah di pemilu DPRD terakhir sebesar 10%. Kalau jumlah penduduknya 2-6 juta, maka syarat perolehan suaranya adalah 8,5%. Kalau jumlah penduduknya 6-12 juta, maka syarat untuk mengusulkan calon dari partai atau gabungan partai adalah harus memperoleh suara 7,5% dari pemilu DPRD terakhir. Dan bagi provinsi yang penduduknya lebih dari 12 juta, maka persyaratan untuk mengusulkan calon itu adalah 6,5% perolehan suara sah dari pemilu DPRD yang terakhir. Nah, dengan ilustrasi persyaratan yang baru tersebut, maka contoh PDIP di pemilu DPRD 2024 memperoleh suara sah 14,5%. 14,5% artinya karena populasi di DKI Jakarta penduduknya antara 6-12 juta, berlaku persyaratan dukungan perolehan suara yaitu minimal 7,5%. Karena tadi perseorangannya kan juga 7,5%. Maka persyaratan pencalonan partainya dan gabungan partai juga 7,5% perolehan suara dari pemilu DPRD terakhir. Dengan ilustrasi itu, karena PDIP mendapat 14% lebih, sementara persyaratan hanya minimal 7,5% perolehan suara sah pemilu DPRD, PDIP bisa mengusulkan sendiri pasangan calonnya di Pilkada Jakarta. Oke. Menarik ini. Apakah ini juga berarti nggak hanya PDIP ya, bahkan kalau dari persentase PSI juga bisa ya? Karena dia kan lebih dari 7,5. Betul, PKS bisa, PDIP bisa, atau partai yang tidak mencapai 7,5% lalu bergabung dengan misal 1 atau 2 partai lain sehingga mereka mencapai 7,5%, sama-sama bisa mengusung pasangan calon di Pilkada Jakarta. Mbak Titi, klarifikasi aja, itu jumlah penduduk atau jumlah pemilih ya? Kalau di putusan MK yang dibacakan jumlah penduduk. Jadi bahasanya nih contoh yang 7,5% ya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Mohon maaf Pak, betul. Pemilih kan? Penduduk yang termuat dalam daftar pemilih berarti DPT 6 sampai 12 juta, maka dia persyaratannya 7,5%. Betul sekali, jumlah penduduk yang ada di dalam daftar pemilih. Jadi DPT cantelannya tetap. Oke. Gimana Mbak Titi melihat keputusan ini? Apakah memang ini akan membantu image demokrasi Indonesia? Karena tadi kalau ternyata tadinya misalnya di DKI Jakarta misalnya ya dikuasai oleh koalisi yang besar ya, 12 pihak ya kalau nggak salah ya. Ditambah di melawan calon independen yang kita tahu bahwa rekam jejaknya tidak jelas. Apakah ini positif? Oh, ini bukan hanya positif, ini membangkitkan semangat dan optimisme baru ya Mbak Uni. Karena mengapa dalam karakteristik demokrasi yang baik atau kemudian pemilu yang demokratis, salah satu cirinya kan adalah multi-party executive elections. Itu kita bisa rujuk di FIDEM ataupun Economist Intelligence Unit. Jadi keragaman pilihan politik dalam pemilihan eksekutif itu adalah ciri karakteristik pemilu demokratis. Nah,
koalisi obesitas atau borong dukungan dengan alasan persyaratan pencalonan yang berat, itu sendiri sudah menjadi distorsi terhadap praktek demokrasi. Jadi ini betul-betul apresiasi buat putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah mampu menangkap konsep keadilan secara, saya kira, lebih lebih holistik dan progresif. Dan paling penting, putusan ini harus berlaku 2024. Karena kenapa? Di dalam putusan nomor 60 ini tidak disebutkan soal penundaan penundaan pemberlakuan. Kalau Mahkamah ingin menunda pemberlakuan putusan, itu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi seperti di permohonan Perludem perkara 116 tahun 2023 tentang ambang batas parlemen yang oleh MK disebut berlaku pada pemilu 2029 dan berikutnya. Dan sementara di putusan ini sama sekali tidak disebut, dan karakteristiknya hampir mirip dengan putusan soal syarat usia yang menjadi basis Gibran maju di Pilpres 2024. Dan paling penting lagi, pencalonan kan baru akan berlangsung pada 27 sampai 29 Agustus. Ya. Dia bahkan durasinya bahkan lebih panjang daripada ketika putusan 90 tahun 2023 tentang persyaratan usia yang dibacakan 16 Oktober, pendaftaran calon 19 Oktober. Pada saat itu KPU sudah mengumumkan pembukaan pendaftaran calon. Nah, sementara ini kan kita di tanggal 20 Agustus ya. Pendaftaran calon masih di tanggal 27 sampai 29 Agustus. Jadi jangan sampai kemudian ada upaya untuk memutarbalikkan implementasi dari putusan MK ini gitu. Oke. Mbak, sorry, ini Didit mau tanya. Ya. Mbak Titi, izin Mbak. Nggak kedengeran Ya. nih, sini aja. Mau tanya Mbak, apa namanya tadi kan Mbak Titi bilang bahwa sebenarnya ini adalah materi gugatan dari partai-partai non-parlemen supaya mereka bisa ikut dalam proses kandidasi. Nah, tapi kok ada putusan lain yang kayaknya agak berubah, apa latar belakang MK memutuskan hal yang di luar tuntutan dua partai ini, Gelora dan Buruh, terkait ambang batas ini, Mbak? Pertimbangannya apa, Mbak? Karena ini kan pengujian adalah terhadap pasal 40 Undang-Undang nomor 10 2016. Pasal 40 itu bunyinya adalah pasal 40 ayat 1 ya, bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan paslon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Jadi dalam konteks bingkai ini, Mahkamah Konstitusi itu mempunyai pendekatan tafsir yang menyeluruh, jadi holistik. Dia bukan hanya karena Partai Buruh dan Partai Gelora itu sebenarnya mempersoalkan penjelasan pasal 40 yang membatasi bahwa partai itu hanya untuk partai yang punya kursi di parlemen begitu. Jadi dalam konteks itu Partai Gelora dan Partai Buruh itu walaupun tidak mempersoalkan ambang batas itu, tetapi konsepnya masih sejalan kalau menurut saya. Karena kan MK tidak bisa serta-merta menyatakan partai non-parlemen boleh atau tidak. Karena di dalam bunyi pasal itu juga menyebut soal persyaratan perolehan suara dan kursi. Jadi dia masih relevan untuk melihat secara menyeluruh penalaran dan kemudian tafsir hukum yang bisa dikatakan yang betul-betul holistik begitu di dalam membuat putusan ini. Kalau disebut dia ultra petita, ya memang tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan. Tetapi masih dalam koridor pengujian terhadap norma pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Iya, jadi daripada cuma renovasi dapur, kata MK kita benahin aja satu rumah ini, kita renovasi semua gitu ya Mbak ya. Kira-kira dia bicara konstitusionalitas norma yang menyeluruh lah, tidak parsial. Jadi pendekatannya itu holistik. Mbak Titi, one last question. Udah habis ya? Belum. Ini artinya MK memperkuat kedaulatan rakyat lagi dong dari kartelisasi parpol ya. Betul. Jadi MK betul-betul mempertegas ruang bagi partai untuk mempromosikan kader terbaiknya. Karena ruang pencalonan itu barrier to entry-nya kan makin dihilangkan begitu ya. Jadi kalau bayangkan saja Pak, antara 25% suara dengan 7,5% suara kan bedanya jauh sekali tuh.
Yeah. 25% dengan 7,5. Kalau 7,5, 25% itu bisa 3 pasangan calon yang diusung kan? Dengan perhitungan persyaratan yang semula 25% dan kemudian kalau dikonfigurasi dengan 7,5, 25% itu 3 calon bisa diusulkan ketika syaratnya berubah jadi 7,5%. Nah makanya dalam hal ini ya kita berterima kasih sama Partai Gelora dan Partai Buruh ya karena berkat permohonan mereka itu MK jadi punya ruang begitu. Karena memang kalau tidak menyentuh persyaratan 20% kursi atau 25% suara, apa yang diminta Partai Gelora pun tidak akan mendapatkan penyelesaian begitu. Oke. Siap. Oke, makasih banyak ya Mbak Titi. Makasih, Saya yakin Mbak. lagi sibuk banget nih nerima permintaan wawancara dari berbagai media. See you. Ya, Mbak, Thank lagi you. ngajar aja tadi lagi ada kelas. Oh, ya. Tiba-tiba ada yang telepon. Ya, Terima oke. kasih. Yo. Iya, Pak BH, teman-teman Ya. semua, Ya. Mas Didit, Mas Ya. Ari, bye. Siap, Mbak. Siap, Mbak. Aku yang pengen bertanya, Pak Fahri Hamzah nyesel nggak nih? Ya, aku udah nontonnya. Terima kasih Bang Fahri. Terima kasih Pak Anies Mata gitu kali ya. Telepon Pak Fahri Hamzah. Iya. Sambil ngobrol. Iya. Tapi ini bagus tadi kalau kata Mbak Titi, ini adalah kesempatan bagi kader-kader terbaik partai. Iya, betul. Untuk bisa berlaga kan, Iya. meskipun karena syaratnya semakin Artinya ini bukan buat Mas Anies dong. iya. Karena bukan kader partai. Nah, iya kan Mas Anies sampai sekarang bukan kader partai, kecuali Mas Anies jadi Amer. Anies merah. Anies merah. Seperti konten kita sebelumnya. Betul. Atau soal Anies merah. Enggak, yang kalau dulu kalau teman-teman HMI bilangnya kader semangka. Apa tuh? Luarnya hijau, dalamnya merah. Ya, tapi kan yang penting harus jadi ber-KTA, Mas. Iya, betul. Mas Anies betul. kan nggak mau ber-KTA. Nggak mau netral katanya. Iya. Tapi ada yang nggak punya KTA partai lain, mau jadi pengurus partai yang lain ada juga. Ya, Betul. tapi minimal ber-KTA, Mas. Iya. Iya. Walaupun KTA partai lain. Iya, nggak apa-apa. Minimal ambil sikap lah. Iya gitu kayak kan. Mas Bang RK gitu, Kang Ridwan Kamil kan Pindah-pindah ke KTA kalau dia. setelah main sirkus macam-macam kan akhirnya beliau ber-KTA Golkar kan. Iya. Pak Ahok mau bagaimanapun dia kritik konsisten sejak terhadap- awal Apa berpartai. pindah-pindah? Pindah-pindah. Iya. KTA. Kritik terhadap Anies juga kan karena dia sampai detik ini tidak mau bergabung dengan partai. Mau netral katanya. Iya kan? Betul. Apakah Dan nggak maju sebagai kader independen juga kan. Kayak Iya. kalau kayak Sudirman Said kan daftar walaupun Betul. nggak dapet Dan sempat suaranya. masuk Gerindra kan. Pak Iya, Dirman. caleg Gerindra loh, Pak Dirman. Udah Oh, pernah ber-KTA. ya? Iya, Oh, dia caleg. punya KTA dong ya. Punya. Kalau caleg kan harus ber-KTA kan. kita lagi coba untuk Ari punya kontak nggak KTA dia? sama Belum. Belum. sama Bang Bukan enggak Fahri ya? Hamzah. Belum. Tapi kalau saya Penting mau, itu penting. Iya. karena saya kalau mau jadi pejabat publik, saya pasti ambil KTA partai. Karena itu jalan demokrasi menurut saya. Jalur elektoral. Kalau enggak kan pakai vernakular jalan-jalan vernakular ini kan. Iya. Jalan-jalan Jalan tikus, tikus. kan. Kan nggak ketahuan jalan tikus ini bahaya. Meskipun Ta- bisa ta- juga. Tapi sebetulnya kalau menurut saya itu kan kalau di pilkada tuh bagus ya ada jalur independen yang untuk menghindarkan kalau kartelisasi partai ini terlalu ekstrim lah. Udah ada Tapi kan, Mas? sayangnya di nasional DPD. belum ada. Udah ada DPD, cuma DPD. fungsinya yang nggak kuat kan. Enggak di Di pilpres belum Pilpres, belum iya, kan iya, iya. ditolak terus oleh MK kan. Ya kan harus amandemen konstitusi, Mas. Itu kan di konstitusi gabungan partai Ini politik. kalau kita buka kerannya, Banyak sekali. Mungkin Ari Air juga kaporit lebih Nggak, banyak nanti mungkin masuknya. Ari juga join, apalagi sekarang kan teman-temannya udah berkantor di istana. Iya, Kalian berdua bisa. ini udah Ya, di dari dulu Kana juga ya. kan teman kita kantor di istana. Iya. Jadi Pak Jokowi nih Iya. temennya. Enggak, yang dulu Bukan, Valdo Maldini Pak- di istana. Pak B temannya Mbak Uni juga Putri di istana. Tanjung di istana. Kan? Iya. Oh, iya, Loh, iya. Grace jangan- Natali Oh, iya, di Jangan istana. salah loh, dia fansnya Gibran. Oh Iya, iya. Mas benar. Gibran di istana. Loji Gandrung. Ini narasumber tetapnya Total Politik jadi kepala kantor komunikasi ini K3. K3 udah ada yang komen di netizen dia Apa bilang tuh? wah ini Total Politik bakal menjadi podcast istana. Total regime. Kadang-kadang Enggak ya, yang saya bingung. Nah, ini nggak berbanding lurus sama pendapatan ya. Enggak, sebenarnya mereka kan punya acara lain tuh di CNN tuh, yang Iya. istana. Kabinet tuh. Kabinet bayangan. Ah. Ya itu udah Jadi dari sekarang istana. bayangannya hilang, kabinet beneran ya. Ya mudah-mudahan.
Kalau itu kan kabinet bayangan cocok untuk oposisi ini Mas ya kan. Tapi Kembali ke ini nih. ya, apakah Mbak Uni dan Mas BAM nggak membaca bahwa putusan ini keluar ketika Ridwan Kamil terancam calon tunggal di DKI gitu? Nah, lu smell fishy nggak? Nggak mungkin calon tuh nggak akan ada calon independen. Iya. Ya terancam kan calon independennya dipertanyakan. Betul. Ya, tapi kan Calon udah independennya tapi kan nggak kuat. dipertanyakan, Iya. tapi Karena kan secara lolos. hukum Nggak, lolos. Mbak, masalahnya kan kita awalnya tesis kita bahwa ini Mbak Titi dan kawan-kawan yang mengajukan judicial Iya. review kan. Tapi ternyata kita agak kaget juga bahwa ini Partai Buruh dan Partai Partai Gelora Gelora. yang sebetulnya Kalau pikir BHM kepentingan bilang- dirinya sendiri ya. kalau BHM bilang kartel atau apapun ya sangat mungkin bisa dianggap Ya, menjadi ini kan juga bagian. bisa Ini kita kartel. sebut juga karena Partai Gelora dan Partai Buruh tidak diajak masuk Kim Plus. Diajak kemarin Gelora Masuk ya dong. Oh, Gelora Fahri masuk ya. Hamzah. Kim Plus ya nggak? Oh, Sorry. Nggak, Ya, benar. Fahri Hamzah sama Anies Mata ikut kongko-kongko saat Olimpiade di Paris Iya. kok. Iya. Bareng-bareng sama tokoh-tokoh. jadi yang Fahri Hamzah duduk sama Habib Abu loh di satu kursi loh. Satu kursi. Jadi artinya Satu yang meja. Partai Buruh yang enggak. yang menggoyang Kim Plus ini ternyata Partai Gelora malah. ya, Jangan-jangan dengan bukan Fahri Hamzah. menggoyang, memang bagian dari strategi kartel. iya. Kalau BHM kan bilang kartel kan soalnya. Iya. Nggak, you smell fishy nggak kan? Ini kan bagus nih, bagus bahwa kita membuka ruang Progresif. apa. Tapi ada Iya. smell fishy nggak dalam Maka- konteks ini? Kayak Kalau apa Ari namanya, mencium nih smell fishy. Perang dunia itu juga dulu niatnya baik kan. Iya, Hitler juga bagus. Nggak, sekarang karena Ari smell visinya di mana? Iya. Nah, coba. Fish-nya. Heeh. Enggak. Jangan kita doang yang ditanya nih. Iya. Enggak, cuma ini aja apa Terakhir namanya? kita berpendapat gitu. Nggak sesuai ASEAN values kali. Enggak, karena gini, apa namanya? Kalau saya dari dulu sangat konsisten bicara soal opportunity ini ya hal yang baik gitu ya Mas ya. Hal yang sangat penting lah untuk mempercepat opsi kepemimpinan Iya. dari daerah gitu. Smell fishy-nya? Nah, tapi problemnya kan ini terjadi ketika setelah ya Dharma Pangrekun itu independen Banyak, ramai kemarin ada fraud KTP segala macam gitu ya. Punya konsekuensi hukum kata Ada BHM konsekuensi agak hukum berat. dan agak berat dilanjutkan juga dan memperlemah Legitimasi ya. legitimasi Ridwan Kamil juga seperti yang BHM bilang ini Jakarta simbol nasional, ikon nasional gitu kan. Jadi memang kayaknya memang butuh partai juga yang mencalonkan lawan gitu. Iya, harus ada manuver hukum ya. Iya, Untuk ini ya. gua nggak tahu ini manuver hukum atau enggak. Karena tapi kan jelang ini, Bos. ini konsekuensinya adalah Kim Plus dapat lawan yang dicalonkan oleh partai juga gitu. Iya. Jadi Selain ya. poinku adalah mengatakan bukan smell visi dalam artian In a good way ya berarti ya. in a good way. Kim Plus pun butuh situasi ini gitu Ya, loh maksudku. Karena dia itu berasumsi Karena Kim untuk Plus itu karena- homogen. Iya, Iya. karena ini Kalau menurut Jakarta saya Kim Plus lagi-lagi itu sangat Jakarta. heterogen. Kim Plus butuh ini karena memecah suara maksudnya. enggak butuh ini Legitimasi. untuk legitimasi Oh. pertarungan. Kemenangan Ridwan Kamil dan Iya, Pak Susono. Iya, makanya dalam konteks ini saya masih menyediakan ruang bahwa Anies Baswedan dicalonkan tuh masih menunggu keajaiban gitu. Atau bisa juga visinya lebih sederhana, personality level. Kita tahu salah satu yang bulat kan Partai Gelora. Partai Gelora itu Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kan hubungannya dengan PKS buruk. Lagi kita coba telepon Fahri Hamzah. Iya kan? Iya. Jadi dia pasti dia nggak happy tuh bahwa yang dipilih Ridwan Kamil sebagai Ya, Fahri. Fahri, Selamat ini ya. ini oke, sebentar aja. Ini kita lagi tapping di Tata Politik, ada Mas BHM yang satu grup sama kita di Uiders. Kemudian tentu saja co-hostnya Didit sama Ari ya. Nah, Kita jadi mau ucapin selamat bahwa Nah. Partai Gelora menang di MK. nah, ini kan putusan 60 yang menghapus ambang batas. Ini kan ternyata kata Mbak Titi barusan di Pengujinya. pengujinya adalah pemohonnya adalah Partai Gelora dan Partai Buruh. Ya kan? Nah, mungkin pertanyaan pertama seneng apa enggak nih dikabulkan permohonannya? Oh iya dong, kan memang kita kan meminta supaya MK mengakui
suara rakyat yang tidak dapat kursi kan, sebagai hak demokrasi, dan itu memang berbasis kepada strategi kita secara umum supaya kan baik presidensial threshold maupun parliamentary threshold harusnya dihilangkan. Kan memang basisnya ke situ. Dan pada gugatan-gugatan yang lama, termasuk gugatan yang kemudian menyebabkan Gibran bisa mencalonkan diri kan juga di situ kan, letak perkaranya, bahwa yang namanya threshold itu pada dasarnya tidak demokratis dan tidak menghargai suara rakyat. Jadi saya kira ini adalah perjuangan kami di Partai Gelora untuk menerima setiap suara rakyat itu yang masuk ke ruang TPS dan mencoblos itu harus dihargai sebagai keputusan rakyat. Itu intinya. Oke. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan Pilkada DKI ya, yang Kim Plus mendukung, mendeklarasikan dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS. Lalu di sisi lain Anies Baswedan belum dapat tiket dan tinggal PDIP di ujung. Nah, menurut Anda apa konsekuensi atau yang bisa muncul dari akibat putusan ini? Apakah ini game changer buat Jakarta? Di situ ada keputusan ultra petita yang dilakukan oleh hakim, yaitu menghitung ulang basis threshold dari masing-masing wilayah. Itu adalah wilayah hakim ya, dan sudah membuat keputusan seperti itu. Ya, sehingga threshold di beberapa daerah itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk, yaitu konsekuensi dari keputusan Mahkamah Agung yang sebenarnya tidak dimohonkan oleh kita, tetapi kemudian dianggap sebagai konsekuensi untuk menghitung ulang threshold dari daerah masing-masing gitu. Oke. Nah, Kim Plus tadi kan sudah deklarasikan dukungan RK Suswono, termasuk Gelora ya. Karena ada di Kim Plus. Nah, apakah menurut Fahri putusan ini akan membuat ada mengkaji ulang karena udah lebih banyak lagi yang bisa mengajukan calonnya sendiri, termasuk di Kim Plus? Halo. Ya, halo. Ya, kalau saya ya, kalau kami di Gelora, calon Ridwan Kamil dan Suswono yang dideklarasikan kemarin harusnya sudah bulat ya. Harusnya ya. Kami percaya siapapun lawannya, Ridwan Kamil most likely akan menang karena memang dia calon yang mumpuni untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Oke. Karena dia seorang yang betul-betul punya latar belakang yang kuat sekali untuk memimpin kota terbesar yang ditinggalkan menjadi ibu kota ini gitu loh. Oke, jadi intinya kalau menurut Fahri yakin bahwa putusan MK ini tidak akan mengubah dukungan tadi kalau Mas BHM mengatakan istilahnya kartel Kim Plus untuk mendukung RK dan Suswono ya. Nah, kita harus gini loh, Jakarta ini terlalu banyak politik. Ya, politik di Jakarta ini sudah hampir membunuh kita karena kota ini jadi tidak produktif sebagai kota bisnis, sebagai kota jasa, sebagai kota budaya, itu karena perkelahiannya itu terlalu tajam. Elit-elitnya berkelahi di sini, maling-maling ada di sini semua, dan itu nggak sehat. Jakarta ini harus mulai ditata sebagai ibu kota Asia yang perspektifnya itu budaya. Oke, Fahri, thank you. Keputusan. Keputusan apa? Ya, lanjut. Mau dengar saya nggak? Iya, keputusan apa? Saya ini punya pembelaan terhadap gagasan-gagasan saya. Jadi ini nggak sederhana. Ya, orang lain boleh menganggapnya remeh, tapi yang enggak, kita ini putuskan justru kita fokusnya fokusnya adalah membahas putusan MK dan konsekuensinya adalah kepada bagaimana konstelasi dari politik menjelang Pilkada DKI. Nah, ini yang lagi kita bahas. Bagi kami harusnya tidak ada perubahan ya, entah dengan teman-teman yang lain, tapi bagi kami ini Gelora ya. Bagi kami ini Gelora ya. Iya dong, kan Kimnya belum rapat. Jadi bagi kami pasangan ini sudah ideal begitu.
Oke. Bahwa nanti kemudian punya akibat lain, munculnya calon lain, itu silakan saja. Oke. Tapi yang ini adalah calon ideal untuk memimpin Jakarta dalam situasi yang lebih tenang di masa yang akan datang. Oke. Saya percaya warga Jakarta akan lebih memilih figur yang lebih tenang dan tidak berpolitik untuk berhadap-hadapan dengan pemerintahan yang akan datang. Saya kira itu. Thank you ya Fahri. Ya. Safe trip ya. Yuk. Yo. Oke, itu tadi Fahri Hamzah. Ini udah kayak siaran langsung di TV nih. Iya, memang. Langsung tung gitu. Mantap kan. Iya, dan menarik juga buat saya tuh. Fahri biasanya dia kencang soal PKS, kali ini dia mendukung Suswono. Kan tadi kita bilang there is no permanent enemy in politics, only permanent interest. Ya kalau apa namanya Pak Prabowo-nya ingin merangkul semua, masa Bang Fahri masih ingin bermusuhan gitu kan? Nah, meskipun dia punya apa atensi untuk bergabung dalam perahu besarnya Pak Prabowo kan, hanya harus ikut kapten kapal kan. Dan memang kan gitu. visi kepemimpinannya Pak Prabowo sebagaimana pernah kita bahas juga di sini. Waktu itu pernah disampaikan saat pertemuan dengan Pemret di Hambalang kan ingin merangkul semuanya. Ya. Karena dia mengatakan tantangan bagi negara Indonesia banyak banget ya. Geopolitik yang dampaknya ke ekonomi apa segala macam tuh hanya salah satunya dari tantangannya. Kalau katanya bersatu semuanya tokoh-tokoh, maka ini akan bisa lebih banyak solusi. Ya. Kalau tadi Bang Fahri bilang kemungkinan besar Gelora sih pasti akan stick to the RK. Tapi belum rapat katanya tapi kan. Kim dia belum lihat rapat. cuacanya juga kayaknya tetap akan lanjut nih dengan kapal ini gitu. Enggak, dia bilang Kim belum rapat. Ya belum rapat. Belum ada konklusi loh. Dia cuma bilang kalau kami, makanya saya tegasin kami itu siapa? Gelora. Iya, udah masih tetap seperti itu. Tapi Kim belum rapat. Feeling bau ini gimana? Tadi udah ada kan plan A sama plan B. Kalau plan A-nya itu adalah tetap stick karena ini untuk ngomongin soal posisi di kabinetnya power sharing di pusat Presiden Prabowo. Plan B-nya ya mungkin ada yang mencoba-coba mungkin untuk mengajukan calon karena sudah punya. Ya, karena harga tawarnya tiba-tiba naik. Iya. Iya kan? Partai-partai yang sekarang ternyata bisa nyalonin sendiri kan pasti harga tawarnya naik. Iya. Dan yang paling berpotensi untuk mereview kembali putusannya sebenarnya bukan Gelora, Mbak, tapi PKS. Karena PKS udah deklarasi aman dulu kan. Itu kan udah declare resmi kan keputusan partai kan. Dan Pak Suswono juga nggak nyangka bahwa akhirnya dia harus dapat penugasan karena sebelumnya kan yang 4 poin rekomendasi dari Majelis Syuro itu kan Anies, kemudian Sohibul Iman kan, betul. Dan makanya termasuk dia kesini kan, Sohibul Iman kan kesini ya. Betul. Dan syarat dan kenapa mereka bercerai secara dini kan karena Mas Anies nggak berhasil mengumpulkan dukungan partai. Nah sekarang kan masalahnya udah nggak ada. Apakah ini rawan juga direview kembali oleh PKS sebenarnya gitu kan? Ini juga saya tuh waktu wawancara Sohibul Iman tuh saya tanya sama dia apakah PKS itu udah capek juga lelah menjadi oposisi karena kan tadi mendukung di pilkada itu adalah bagian dari tiket di pemerintahan ya. Apakah PKS lelah menjadi oposisi? Ya itu nggak usah ditanya katanya. Ada partai-partai atau dalam partai juga bisa beda, ada yang lelah, ada yang enggak ya. Dan ini adalah sebagai konsekuensi dari tidak adanya di Indonesia ini nggak ada insentif untuk jadi oposisi. Jadi orang oposisi yang di oposisi itu segalanya jadi lebih sulit, lebih mahal, lebih mudah untuk dikriminalisasi ya. Biayanya benar. Nah dia makanya, nah ini mungkin sekalian ya di ujung ya mungkin yang namanya dana banpol politik yang di awal Jokowi itu 102 kita pernah ngomong soal dukungan ke partai supaya partai ini benar-benar bisa mandiri demokrasi. Banpol itu Rp104 per tahun per 1 suara. Di awal era Jokowi, tapi kemudian di tengah-tengah dinaikin ke 1.000-an di era Mendagrinya Pak Cahyo Kumolo. Nah, sebetulnya sejumlah pihak termasuk PKS sudah mengusulkan untuk naik ke 12.000-an. Karena kalau 1.000, kalau PKS itu misalnya dapat 10 juta lah katakanlah, itu kan paling 1 miliar lebih setahun. Padahal untuk partai menengah seperti mereka 10, PKS 10. Itu
Iya. 1010 miliar dong. Iya. Iya, PDI itu 27 miliar kemarin. Nah, kalau partai Gerindra menengah 16. Kalau partai menengah itu seperti PKS, mereka mengatakan biaya organisasi untuk organisasi itu 7 miliar per bulan. Sekitar 84 miliar per tahun. Nah, kalau misalnya bisa jadi 12.000, kalau dia punya 10 juta aja kan berarti dapatnya 120 juta. Jadi dikurang biaya 84 miliar masih ada untuk program education apa segala macam. Nah, itu kalau di total itu kan kalau 200 juta pemilih kan mungkin 2,4 triliun juga kan. Sebetulnya ada nothing gitu loh dibanding membangun IKN dan segala macam ya. Bahkan ya sebetulnya pada tahun 2017 itu tapi membuat itu partai yang lebih mandiri sehingga nggak gampang untuk ditarik-tarik untuk jadi kartel-kartel ini. Ini bahkan KPK bersama LIPI tahun 2017 16.000 itu sudah mengadakan penelitian soal ini. Dan kalau nggak salah waktu itu usulannya 16.000. 27 kalau nggak salah. 16.000 Mas. Ya. Tapi angkanya tuh itu mungkin 16.000 usulannya karena bertahap. Tapi angkanya tuh kalau nggak salah kalau mau aman tuh 27.000. Itu kan 2017. Kalau saya di tim percepatan reformasi hukum kita usulin 50.000 aja. 50.000 itu kecil kok. 50.000 kali 200 juta ya 10 triliun aja. 10 triliun nothing sebetulnya kalau ada dibandingin APBN kita 2025 kan 3.000-an. Buat partai means a lot buat partai, buat demokrasi lebih independen dan ada insentif untuk jadi oposisi. Jadi partai itu nggak selalu pengen tergoda ya. Kalau kasih Iup gimana Iup? Kan juga bisa kan supaya lebih mandiri. Bisa. Iya. Oke. Iya bandingin kalau saya hitung-hitung aja nih. Ini kalau bangunan yang di IKN 300.000 meter persegi lebih itu aja biaya pemeliharaannya 40-an miliar sebulan. Oke. Mbak Uni karena harus pergi ke Bandung. Yang terakhir banget PDI akan calonin Anies apa Bu Mega akan stick? Aduh, saya nggak ada sama Bu Mega ya. Tapi gini lah. Bacaan. Karena ini harapannya ada di PDI kalau konstelasi nggak berubah ya. Tadi saya katakan bahwa saya komunikasi dengan elit-elit PDIP, mereka mengakui bahwa di Pilkada DKI itu kanser besar adalah Anies Baswedan, terutama untuk mengalahkan calon yang didukung oleh koalisinya Presiden Jokowi ya. Apakah kemudian perasaan subjektif ini yang bahwa Bu Mega merasa harus mengalahkan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi kemudian membuat Bu Mega memberikan tiket kepada Anies yang kita lihat karena di akar rumput PDIP Jakarta masih sangat banyak yang belum bisa menerima Anies dicalonkan dari PDIP. Jadi kita lihat aja nanti kalau ternyata udah keluar kan kita masih bisa bikin podcast lagi ya. Kalau saya cenderung kan PDIP kalau dari DPD DKI-nya sudah punya calon Anies dan siapa Hendrar ya. Itu calon dari DPD DKI. Ahok kan juga dicalonin kan? Iya, tapi di bawah. Calon nomor satunya dari DPD DKI PDIP sendiri dari DKI itu. Jadi sekarang artinya dari persoalan akar rumput kalau menurut saya belum, karena akar rumput yang anti Anies di PDIP kan umumnya udah banyak yang nyebrang ke Jokowi. Gitu loh. Jadi nyebrang artinya ke Ridwan Kamil juga gitu loh. Dan di lain pihak kan PDIP ini lagi fokus banget karena melawan Pak Jokowi ini pengen banget memenangkan Jawa Tengah, seluruh Jawa Tengah sampai ke daerah tingkat tua, Sumatera Utara. Jadi mereka kalau bisa ada kemenangan di sini paling enggak itu ya. Jadi harus rajin-rajin. Jadi gini, kembali ke gini. Biasanya Ibu Mega tuh gini. Kalau pada saat-saat yang sangat mendesak keputusannya taktis kan selama ini. Bukan ideologis. Termasuk ketika tidak mendorong Puan untuk menjadi capres Puan, tapi memilih Ganjar ya. Iya, dan ketika berapa kali lah dalam kasus itu kalau habitnya nggak berubah, kemungkinannya Anies kalau seperti dia merelakan tiket untuk dia dan diberikan kepada Pak Jokowi. Iya dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Uni dan BHM. Sampai jumpa, adios.